Menteri Tenaga Kerja Hanif Dakiri mengatakan bahwa pemerintah telah mencoba untuk menampung aspirasi dari kalangan pekerja dan dunia usaha. Namun Hanif mengakui terdapat beberapa poin rancangan peraturan pemerintah mengenai kebutuhan hidup layak yang tidak disetujui oleh kedua belah pihak. Nantinya, dalam formula pengupahan ini, kenaikan upah akan melihat tingkat inflasi dan pertumbuhan ekonomi. Begitu pula dengan komponen hidup layak. KHL yang juga akan dievaluasi setiap 5 tahun sekali. Pemerintah mempertimbangkan perubahan pola konsumsi yang ada di masyarakat sesuai survei yang dilakukan Badan Pusat Statistik. Dunia usaha, formula ini menjadi penting karena dengan formula itu maka besaran kenaikan upah setiap tahun itu bisa terprediksi. Nah, bagi teman-teman pekerja sendiri, dengan adanya formula itu juga sekaligus memastikan bahwa kenaikan upah itu akan berlangsung setiap tahun, bukan setiap 5 tahun. Nah, bahwa kemudian jenis dan komponen dari KHL-nya itu dievaluasi setiap 5 tahun sekali, itu karena memang mempertimbangkan perubahan pola konsumsi yang ada di masyarakat. Menurut survei yang dilakukan oleh BPS, itu bahwa perubahan pola konsumsi di masyarakat itu kan memang terjadi 5 tahunan. Oleh karena itu skim 5 tahunan untuk mengevaluasi KHL itu sebenarnya sangat rasional dan bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah, kurang lebih begitu. Tujuan kebutuhan hidup layak per 5 tahunan dipertanyakan sejumlah pihak. Badan Pusat Statistik bahkan merilis tingkat inflasi tiap tahun. Sejumlah asosiasi serikat pekerja meminta penetapan upah dilakukan secara transparan. Kemudian menetapkan upah minimum ini secara transparan dan mudah dipahami. Yang tadi kita dengar dari Pak Menteri itu adalah rumusannya kan sederhana. Upah minimum yang berlaku kemudian ditambah dengan inflasi dan pertumbuhan ekonomi nasional, gelondongan yang tadi diceritakan Pak Menteri. Itu akan mudah dipahami karena orang bisa membaca lah, misalkan inflasi nasional 6%, pertumbuhan ekonomi misalkan 6%, bisa dibaca itu 12%. Maka secara serentak di daerah-daerah sudah bisa melihat pasti kenaikan upah minimum kami di daerah A akan 12% begitu. Sekarang yang terjadi kan tidak begitu. Tidak begitu. Kenaikan upah minimum itu menjadi sebuah ketidakpastian. Pertama, ketidakpastian bagi pengusaha, kedua juga jangan salah ketidakpastian bagi pekerja. Rumusan baku yang akan masuk dalam RPP pengupahan diklaim pemerintah merupakan bentuk formula penghitungan upah minimum yang sederhana, adil, dan terprediksi. Dari Jakarta, Tim Liputan, Metro TV. Saya lanjutkan ke Mbak Eni. Ini formula yang digagas pemerintah adalah UMP ditambah persentase inflasi plus pertumbuhan ekonomi. Apakah ini menjawab apa yang diinginkan oleh buruh dan apa yang sebenarnya juga diinginkan oleh pengusaha? Kalau untuk melihat besaran pertumbuhan dan kepastian pertumbuhan UMP-nya sendiri, formulanya sudah bagus. Walaupun tadi yang menjadi pertanyaan adalah pertumbuhan ini pertumbuhan ekonomi nasional dan inflasi nasional atau PDRB. Karena kan ini skopnya adalah UMP, provinsi. Nah, kalau provinsi mestinya adalah berdasarkan pertumbuhan PDRB dan juga inflasi daerah. Kan ini jadi BPS bukan nasional, merilis, bukan tapi nasional. pertumbuhan ekonomi karena provinsi beda sekali, Mas. Dan inflasi betul, provinsi. Mas Roli. Jadi inflasi di masing-masing di antar daerah itu beda-beda. Nah, ini juga yang harus diakomodasi. Artinya formula ini memang baru menyelesaikan persoalan untuk kepastian. Berapa peningkatan UMP setiap tahunnya. Nah, kepastian ini untuk pengusaha atau juga untuk buruh juga? Nah, yang menjadi persoalan benar pertanyaan Mas Rory, apakah ini nanti sudah bisa meredam kegaduhan di level buruh? Artinya setelah ada formula yang pasti ini, apakah juga tidak ada demo lagi? Nah, ini yang menjadi persoalan. Kalau tadi Pak Menteri bilang bahwa yang masih bermasalah ini tinggal 8 provinsi, artinya yang sebagian besar provinsi ini sekarang sudah dianggap sudah KHL-nya sudah layak, sudah diterima oleh buruh. Nah, ini yang harus hati-hati. Nah, menurut saya wisdom-nya mestinya ini kan masih transisi. Nah, kita setuju dengan formula itu, tetapi dengan catatan memang KHL-nya ini sudah disesuaikan dengan biaya hidup yang layak. Nah, BPS itu punya mestinya. Yang menjadi benchmark ini kan pemerintah bisa menugaskan kepada BPS untuk melakukan survei biaya hidup layak. Nah, pertanyaannya Mbak Eni, apakah saat ini UMP yang diberlakukan di masing-masing provinsi di Indonesia sudah sesuai dengan KHL?
Misalnya untuk DKI 2,7 apakah sudah sesuai? Nah, yang ini yang selalu menjadi perdebatan karena kan penetapan rumusan formula dari UMP selama ini berbeda-beda antar daerah. Nah, mestinya ini yang standarisasi. Nah, makanya tadi rumusannya mestinya sekarang dalam transisi ini dilakukan dulu standarisasi dari KHL-nya sendiri dulu gitu kan. Nah, memang ini nanti tidak semua daerah transisinya sama. Baik. Ada daerah yang sudah relatif mendekati standar minimum, yang standar biaya hidup yang layak. Ada daerah yang masih sangat jauh. Nah, tentu mungkin yang termasuk 8 tadi yang masih juga pemerintah mengakui gitu kalau masih terlalu jauh. Tetapi yang di luar 8 itu pun ini masih terjadi tuntutan dari teman-teman buruh. Saya ingin kembali ke Mas Hanif. Mas Hanif, tanggapannya harus dilakukan standarisasi KHL terlebih dahulu seharusnya. Gini, saya perlu sampaikan dulu mengenai soal inflasi sama pertumbuhan ekonomi. Itu angka yang kita pakai adalah angka nasional. Jadi bukan PDRB. PDB-nya yang kita pakai. Nah, kenapa begitu? Karena dengan demikian akan ada pemerataan juga bagi daerah-daerah tertentu yang misalnya memiliki masalah dalam pengendalian inflasi ataupun pertumbuhan ekonomi. Jadi misalnya kayak daerah-daerah yang pertumbuhan ekonominya rendah dengan menggunakan angka nasional ini maka juga akan terbantu. Kalau misalnya angkanya daerah-daerah nanti yang rendah ya rendah melulu gitu. Mbak Eni setuju ini. Mas Hanif, kita coba dengar pendapat dari Mbak Eni terkait dengan inflasi dan pertumbuhan ekonomi skala nasional. Sebentar, saya lanjutkan yang tadi yang soal baseline-nya dulu, yang soal 8 provinsi itu biar nggak salah paham. Jadi prinsipnya ini menggunakan angka nasional. Terus kemudian baseline yang kita pakai ini adalah pada upah minimum yang berjalan, upah minimum pada tahun berjalan. Nah, upah minimum pada tahun berjalan itu di dalamnya kan sudah ada KHL, ya kan, kebutuhan hidup layak, ya kan, sebagaimana hasil kajian dari dewan-dewan pengupahan di daerah. Nah, katakanlah misalnya DKI Jakarta itu upah minimumnya sekarang kan 2,7. Itu kalau saya nggak keliru, KHL-nya kan sekitar 2,5. Silakan Mbak Eni. Nah, itu berarti upah minimum 2,7 itu sudah melampaui KHL. Coba kita dengarkan bagi daerah-daerah, 8 daerah yang saya sebutkan ini belum 100% mencapai KHL, maka di dalam regulasi mengenai pengupahan ini, gubernur kepala daerah diwajibkan untuk membuat roadmap dalam kurun waktu 4 tahun untuk pencapaian KHL. Kasih kesempatan dulu ke Mbak Eni. Mas sehingga nanti di daerah nantinya itu kalau yang belum mencapai 100% KHL, dia akan pasti kenaikannya akan lebih tinggi sesuai dengan roadmap yang dibuat begitu. Mas Hanif, ini kan tadi kita kan ingin cari solusi kan. Nah, persoalannya penentuan Dewan Upah ini kan kita ingat setelah Permen Desember 2014 itu kan penentuan Dewan Upah pengupahan ini kan belum melibatkan atau sudah tidak melibatkan lagi tenaga kerja atau buruh. Nah, ini yang dituntut oleh teman-teman buruh tentu. Nah, makanya tidak melibatkan gimana? Dewan Pengupahan itu kan isinya juga teman-teman pekerja. Ya, jadi kan gini, ini kan mestinya, ini kan kita juga pingin ada satu sisi ada kepastian buat pengusaha, tetapi juga ini bisa diterima oleh buruh gitu kan. Nah, oleh karenanya dalam penentuan KHL-nya ini sendiri, ini yang dibikin secara transparan berapa biaya kebutuhan hidup di masing-masing daerah secara standar gitu kan. Nah, tentu ini kita membutuhkan sebenarnya suatu lembaga yang benar-benar independen. Nah, menurut saya selama ini Badan Pusat Statistik itu kan membuat suatu survei, tidak hanya survei biaya hidup tetapi juga survei pengeluaran masyarakat. Nah, ini yang bisa dijadikan konversi berapa upah layak di masing-masing provinsi ini secara standar dan mudah-mudahan ini bisa diterima oleh buruh. Mas Hanif, silakan. Jadi begini, kita ini kan memang kalau berbicara mengenai soal kebutuhan hidup layak, ya kan, itu kan pasti kalau dari pengalaman kajian-kajian di Dewan Pengupahan itu kan juga penuh dispute dan yang terjadi kemudian sebenarnya lebih banyak negosiasi kan di daerah. Ambil contoh misalnya ada yang survei misalnya mengenai soal kebutuhan hidup layak, katakanlah misalnya kalau pengusaha beli daging
ke pasar harganya 75.000, buruhnya beli daging kebetulan dapat 60.000 misalnya. Kemudian lalu angka itu dinegosiasikan begitu saja. Jadi sebenarnya ini kan juga cerminan yang selama ini terjadi. Nah, oleh karena itu gini, menurut saya, gini loh Mbak, menurut saya yang penting startnya kita mulai dulu, sehingga kegaduhan-kegaduhan yang muncul pada saat penetapan upah minimum ini kemudian bisa ditekan. Dan yang pasti adalah bahwa kepentingan dasar dari ini semua adalah untuk memastikan agar ada akomodasi juga terhadap calon-calon tenaga kerja yang akan masuk betul, ke pasar kalau itu setuju. Tetapi begini, kembali tadi yang nasional. Nasional itu kalau dipakainya adalah inflasi nasional dan juga PDB nasional, itu bukan pemerataan. Ini kan kaitannya dengan biaya hidup masing-masing provinsi gitu kan. Nah, representasi dari itu tentu angka inflasi dan angka pertumbuhan di masing-masing provinsi, bukan nasional. Kalau ini dikaitkan dengan pemerataan, terus terang kita bingung ini hubungannya di mana gitu. Baik, tapi ini adalah kebijakan yang sudah kalau misalnya kita ini kembalikan ke daerah lagi, dan nanti peributannya seperti yang sudah terjadi itu. Gitu. Justru malah akan makin tidak pasti. Tadi kan juga ada pemimpin buruh yang berbicara bagaimana bahwa situasi itu membuat tidak pasti bukan hanya kepada dunia usaha, tapi justru juga kepada para pekerja sendiri. Mas Hanif, Mbak Eni, ini mohon maaf, sebenarnya obrolan kita masih panjang, namun waktu kita sangat singkat. Namun yang jelas ini sudah dinyatakan oleh pemerintah bahwa untuk tahun depan formula kenaikan UMP adalah UMP tahun berjalan atau UMP tahun sebelumnya ditambah dengan persentase inflasi dan juga pertumbuhan ekonomi. Kita nanti akan lihat bagaimana efeknya di daerah seperti yang dikhawatirkan oleh Mbak Eni dalam implementasinya nanti. Namun kami mengucapkan terima kasih untuk Mbak Eni dan juga Mas Hanif, dan kami akan berlanjut dengan sebuah informasi. Pemerintah memaksimalkan sejumlah pesawat asing untuk memadamkan